Yohanes pasal 21 ayat 4 sampai dengan 7. Sekali lagi kita buka kebenaran firman Tuhan sebagai yang pokok pada pagi ini, yaitu Injil Yohanes pasal 21 ayat 4 sampai dengan 7. Kalau sudah dapat, mari kita bangkit berdiri bersama, baik jemaat di rumah, kita bangkit berdiri bersama, kita baca bersama-sama. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 21 ayat 4 sampai dengan 7. Satu, dua, tiga. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus berkata bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Puji Tuhan, silakan dulu. Saya kasih judul pada saat ini, firman Tuhan khotbah pada pagi ini, yaitu ada mujizat di saat lockdown. Saudara, hari-hari ini kita digemparkan dengan pandemi corona. Corona menjadi sesuatu yang menghebohkan, yang menakutkan, yang merubah banyak hal, menggoncang banyak hal di dunia ini. Baik perekonomian digoncangkan, perpolitikan digoncangkan, jadwal-jadwal berubah, baik dalam pendidikan, baik dalam beribadah, baik dalam orang mau menikah dan sebagainya. Orang disuruh, dianjurkan kerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Dan corona ini membuat orang yang tadinya bekerja rutin dapat uang, sekarang banyak orang tidak bisa bekerja dan penghasilannya juga menurun. Bahkan ada yang tidak memiliki penghasilan lagi karena dirumahkan, di PHK dan sebagainya. Mulai dari golongan tingkat atas mengalami kerugian. Kalau orang yang memiliki perusahaan, yang memiliki karyawan ribuan, satu hari saja karyawannya tidak kerja, dia pasti mengalami kerugian yang begitu banyak. Apalagi zaman sekarang, masa sekarang, sampai berbulan-bulan karyawannya tidak kerja. Betapa besar kerugiannya. Masyarakat kecil pun demikian. Karena keadaan yang sepi, membuat orang yang menggunakan jasanya juga berkurang, sehingga penghasilannya menjadi berkurang, bahkan tidak ada job, tidak ada pekerjaan. Belum lagi yang dihantui kalau penyakit corona itu sampai menulari dia. Begitu menakutkan. Tetapi sebagai orang percaya pada saat ini, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sikap kita menghadapi keadaan yang demikian. Kita
percaya, kita selalu memiliki pengharapan. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan pencipta langit dan bumi. Pemazmur pernah berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Siapa itu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi? Injil Yohanes pasal 1 berkata, segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Siapa itu? Yaitu Yesus. Yesuslah yang sudah menciptakan segalanya di alam semesta ini. Tanpa Yesus tidak ada yang ada di alam semesta ini, termasuk kita. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menjamin itu semua. Menjamin menolong kita dengan apa yang telah dilakukannya di kayu salib. Di kayu salib Dia sudah menanggung semuanya. Dia sudah menyelesaikan semuanya untuk kita. Baik masalah dosa kita Dia sudah selesaikan. Masalah penderitaan kutuk kita Dia sudah selesaikan. Masalah sakit penyakit kita juga Dia selesaikan kayu salib. Dan kita yang percaya kepada Dia, apa yang kita percayai, apa yang Yesus lakukan kayu salib itu kita bisa terima. Karena apa? Karena Dia hidup. Karena Dia sudah bangkit. Firman Tuhan berkata, sia-sia kepercayaan kita, sia-sia kita beribadah kepada Tuhan kalau Yesus tidak bangkit. Kita bersyukur Yesus sudah bangkit. Kalau kita perhatikan di sini, di ayat pokok kita tadi, bagaimana para murid mereka masih dalam keadaan ketakutan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang tadinya bersama dengan mereka, mereka merasa bersama dengan Yesus, kebutuhan mereka senantiasa tercukupi. Mereka butuh makanan, Tuhan Yesus buat mujizat. Mereka butuh uang untuk membayar pajak, Tuhan Yesus buat mujizat. Sehingga Petrus memancing ikan dapat uang dari mulut ikan. Mereka sakit, termasuk keluarga Petrus sakit. Ibu mertuanya Tuhan Yesus sembuhkan. Murid-murid tidak mengalami kekurangan. Murid-murid tidak mengalami ketakutan karena ada Yesus waktu itu. Tetapi setelah Yesus masuk dalam penderitaan, Dia ditangkap, lalu disalib, lalu dikubur. Di situ murid-murid mereka ketakutan, mereka kocar-kacir. Dan dalam keadaan ketakutan itu, mereka sepertinya hilang pengharapan. Kalau kita lihat di sini, setelah Tuhan Yesus bangkit, murid-murid masih saja sulit menerima berita bahwa Yesus itu sudah bangkit. Sehingga mereka masih dalam ketakutan. Seperti keadaan kita saat ini. Mereka berkumpul tidak bisa banyak. Mereka berkumpul kadang sembunyi-sembunyi. Dan bukan hanya di situ saja. Kebutuhan mereka pun terancam. Mereka akan terancam tidak memiliki uang. Mereka terancam bisa mengalami kelaparan. Kalau kita lihat di sini, apa yang terjadi? Pertama, kalau kita lihat, yaitu pekerjaan yang sulit dapat hasil. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga, Yohanes pasal 21 ayat 3 saya bacakan. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa.
Bayangkan saudara, dulu waktu Yesus bersama dengan mereka, Tuhan Yesus membuat mujizat. Mereka bisa menangkap ikan yang begitu banyak sampai jalannya koyak karena saking banyaknya ikan yang mereka tangkap. Tapi sekarang setelah Yesus mati, walaupun dia beritanya sudah bangkit, mereka berusaha bekerja. Dan mereka bekerja, gak ada hasilnya. Ini hampir sama dengan keadaan kita pada saat ini. Walaupun kita berusaha bekerja, tapi gak ada pembeli. Saya dapat beberapa informasi. Ada yang mengatakan, biar kami kerja juga, perusahaan tetap kerja, tapi belum tentu ada yang mau membeli batu bara. Bahkan kalau hal ini berkepanjangan, dikatakan orang yang bekerja menyedap getah pun belum tentu ada yang mau beli getahnya kalau corona ini tidak segera berakhir. Ini sama dengan zaman murid-murid pada waktu zaman Tuhan Yesus. Mereka mencari ikan, tetapi tidak ada hasil. Walaupun mereka memiliki tenaga, memiliki kekuatan, memiliki keahlian dalam menangkap ikan, dalam pekerjaan mereka. Tetapi apa artinya itu? Sudah. Apa artinya pada zaman mereka? Ini berbicara bahwa murid-murid mengalami kesulitan pada waktu itu. Keahlian mereka sangat percuma, tenaga mereka percuma, tidak mendatangkan hasil. Kita berdoa supaya corona ini segera berakhir. Sebab kalau nggak berakhir, dampaknya sudah orang hanya menghabiskan sisa uang yang ada. Mau bekerja, kerja apa? Menghasilkan apa? Lalu yang kedua, di saat sulit tidak ada yang bisa menolong. Kalau kita lihat ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Di saat murid-murid kesulitan, semalaman mereka mencari ikan, menebar jala terus. Setiap mereka mengangkat jala, tidak ada satu ekor pun ikan yang mereka dapat. Keadaan murid-murid waktu itu bisa menggambarkan keadaan pada saat ini. Walaupun mungkin orang bekerja, batu bara misalnya jalan, tapi kalau nggak ada yang membeli, bagaimana? Begitu juga kalau corona berkelanjutan, orang menyedap, tapi kalau nggak ada yang membeli, bagaimana? Saudara, di kota besar sudah mulai terasa. Kalau lalu orang yang berusaha ojek online, taksi online begitu luar biasa, saudara. Tapi sekarang mereka sepi orang yang menggunakan mereka. Sehingga akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan bagi pengusaha, bagi orang yang bekerja sebagai ojek online, taksi online, lalu nelayan, ditangguhkan dulu kreditnya selama setahun untuk menolong mereka, karena mereka penghasilannya tidak begitu ada. Walaupun mereka memiliki tenaga, keahlian dalam hal itu.
Tapi mereka tidak berdaya. Sudah. Di saat murid-murid mengalami kesulitan semalam-malaman, dalam semalam itu tidak ada yang bisa menolong mereka. Saudara, di saat corona ini banyak orang menangis, saudara. Karena apa? Usahanya gak jalan. Pemerintah, kalau kita lihat di luar negeri, Italia sampai pemerintahnya menyerah menangani masalah kasus corona ini. Amerika, senatnya, saudara, atau DPR-nya Amerika, sampai menangis mereka, saudara. Lalu mereka menyatakan berbalik kepada Tuhan. Mereka negara hebat, negara kaya, negara maju, kesehatannya luar biasa canggihnya. Tapi mereka tidak mampu menghadapi corona ini. Tidak ada yang bisa menolong. Saudara, kita harus sadar, corona walaupun virusnya begitu kecil, hanya 150 nano ukurannya. Saudara tahu, 1 nano itu ukurannya 1 mili. 1 mili itu yaitu 1 senti, ukuran 1 senti dibagi 10 itu jadi 1 mili. Jadi 1 mili yang sebesar garis, sebesar lidi itu, nggak sampai sebesar lidi, itu dibagi 1 miliar. Jadi 1 miliar, ya, itu 1 nano. Jadi 1 mili itu 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 mili itu 1 nano. Sangat kecil, gak bisa dilihat oleh mata kita kecuali menggunakan alat pembesar. Tapi walaupun kecil, seluruh dunia mengalami masalah itu. Banyak negara yang mengakui sekarang. Banyak kita lihat di YouTube bahwa orang mulai berbalik kepada Tuhan. Tadinya negara itu sudah banyak ateis, yaitu orang yang tidak percaya Tuhan, yang hanya percaya kepada kekuatannya, kepada kepintarannya, kepada hartanya. Sehingga gereja-gereja seperti di Eropa banyak yang kosong, bahkan dijual, saudara. Tetapi kita bersyukur melalui corona ini banyak orang juga berbalik kepada Tuhan, karena mereka mengakui bahwa kepintaran mereka, kekayaan mereka, kekuatan mereka tidak bisa menolong mereka. Bahkan ada dokter yang di Italia, dia dikatakan dokter ateis yang tidak percaya Tuhan. Dia hanya percaya dengan kemampuannya yang bisa membuat dia berhasil. Dia bertobat. Saudara, hanya Tuhan saja yang bisa menolong kita di saat corona ini. Kita tidak tahu corona ini berakhir kapan, saudara. Kita jangan anggap enteng sekarang mungkin kita masih memiliki keuangan, masih bisa dapat gaji, apa yang kita kerjakan masih bisa dijual. Tapi kalau ini berlanjut lagi, itu akan terasa, saudara. Akan terasa dalam hidup kita. Dalam hal ini, kita harus sadar, kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan untuk menolong. Seperti murid-murid ini. Keahlian mereka, tenaga mereka tidak bisa buat apa-apa. Sudah. Kita bersyukur firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, supaya kita jangan terlena
akan keadaan, supaya kita mencari Tuhan pada saat ini. Kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, dia menemui murid-muridnya di tepi pantai Danau Tiberias. Dia tahu kesulitan murid-muridnya pada waktu itu. Dia tidak membiarkan murid-muridnya. Dia ingin mengajar murid-muridnya. Kalau kita lihat Tuhan Yesus menemui muridnya setelah dia bangkit. Ini yang ketiga kali Tuhan Yesus menemui murid-muridnya. Di mana Tuhan Yesus pertama kali dia bertemu dengan murid-muridnya di suatu rumah. Dia berkata damai sejahtera. Dia mau memberikan damai, ketenangan kepada muridnya di saat sulit. Yang kedua juga, dia menemui muridnya, dia katakan damai sejahtera. Lalu dia berbicara secara khusus kepada Thomas, supaya Thomas percaya. Dan ini yang ketiga kalinya Tuhan Yesus menemui murid-muridnya di saat mereka bekerja. Tuhan mau membuat mujizat dalam pekerjaan mereka. Tuhan mau membuat pekerjaan mereka berhasil. Ada 3 hal saya catat di sini. Tuhan Yesus menemui muridnya setelah bangkit untuk memberitahu. Pertama, kehidupan murid-murid ditentukan oleh firman Tuhan, bukan keadaan. Jadi yang pertama, kehidupan murid-murid ditentukan oleh firman Tuhan, bukan keadaan. Kita baca ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, Tuhan Yesus pada waktu dia menampakkan diri di pantai Danau Tiberias, dari pantai itu murid-murid tidak jauh. Tuhan Yesus berbicara dari pantai, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus yang berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang penuh kuasa. Bukan perkataan yang biasa-biasa. Itulah perkataan pada waktu menciptakan langit dan bumi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah firman, saudara. Paulus sangat berbangga dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kuasa Allah, dikatakan. Yang sanggup melakukan segala hal, termasuk mujizat yang paling sulit, yaitu menyelamatkan orang. Saudara, Tuhan mau kita mempercayai firman. Tuhan mau kita mengalami janji Tuhan, yaitu firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini adalah kebutuhan kita. Tuhan Yesus berkata, bukan saja dari roti manusia bisa hidup, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Sering kita ini hanya mengandalkan hal-hal jasmani. Kita menganggap dengan hal jasmani itu kita bisa hidup. Tanpa Tuhan kita bisa. Tapi di sini kita belajar. Kita perlu Tuhan. Kita perlu firman Tuhan.
Tuhan Yesus berkata bahwa langit bumi ini bisa lenyap atau akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu tinggal kekal, tidak akan lenyap. Bahkan Tuhan Yesus berkata, lebih gampang langit dan bumi ini berlalu daripada satu iota hilang daripada firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kalau kita benar-benar saudara mempraktekkan firman Tuhan, walaupun bumi ini bisa berubah, dikatakan keadaan bisa berubah, segala sesuatu bisa digoncangkan, dan firman Tuhan berkata jelas bahwa semua yang ada di bumi ini akan digoncangkan. Dan inilah kenyataannya di dunia ini. Keagamaan digoncangkan, perpolitikan digoncangkan, kesehatan digoncangkan, perusahaan-perusahaan digoncangkan, pemerintahan digoncangkan, semua digoncangkan, saudara. Tapi walaupun semuanya itu berubah, firman Tuhan, janji Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Dikatakan janji Tuhan itu akan tetap kita alami. Dikatakan biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak daripada kita, dan perjanjian damainya tidak akan pernah berubah. Jadi firman Tuhan itu tidak terpengaruh keadaan. Itu kita harus tahu. Janji firman Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah terpengaruh oleh keadaan, tidak akan pernah terpengaruh oleh corona. Itu janji Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus ingatkan murid-murid, orang yang melakukan firman Tuhan di saat sulit pasti berhasil. Ayat yang ke-6 dan 11. Ayat yang ke-6 lalu loncat ayat 11. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan di saat sulit pasti berhasil. Sering kegagalan orang percaya tidak mengalami janji Tuhan karena mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mereka anggap, gak mungkin. Sementara keadaan ini begitu sulit. Dalam pada waktu zaman raja-raja, zaman itu terjadi kelaparan. Ada seorang tentara, ketika Elisa berkata, besok akan terjadi harga yang begitu murah, akan kelimpahan makanan. Tapi pegawai raja, tentara Israel, dia berkata, meskipun tingkap-tingkap langit terbuka, hal itu tidak akan mungkin. Lalu Elisa berkata kepadanya, engkau hanya menontonnya, tapi engkau tidak akan menikmatinya. Apakah kita mau seperti pegawai raja demikian? Berkat Tuhan beri, tetapi tidak bisa menikmati. Karena apa? Karena kita anggap mustahil firman Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kita anggap di masa sulit itu mustahil bisa ada pelimpahan. Di masa sulit itu mustahil ada mujizat. Sering kita menggunakan akal pikiran kita. Apakah saudara yakin di saat corona ini Tuhan bisa memberkati saudara?
Tuhan bisa menolong usaha saudara sehingga menghasilkan. Tuhan bisa menolong dalam pendidikan saudara. Pada waktu zaman raja-raja benar terjadi besoknya. Tentara Aram malam itu Tuhan buat mereka ketakutan sehingga mereka lari tumbang langgang meninggalkan perkemahan mereka. Sehingga di perkemahan Raja Aram itu begitu banyak persediaan makanan, begitu banyak harta itu dijaga oleh orang Israel sehingga mereka mengalami kekenyangan, mengalami kelimpahan. Tetapi tentara yang ditugaskan oleh raja itu, dia melihat lalu diinjak-injak orang, dia mati. Murid-murid pada waktu itu mereka melakukan firman Tuhan di saat hal yang mustahil. Mereka mempercayai firman Tuhan dan melakukannya. Coba murid-murid melawan, nggak mungkin. Sebab kami sudah mencoba semalaman di daerah ini. Berapa kali menebarkan jala, tidak pernah dapat. Sering kita di saat sulit ini, Tuhan mau lihat kita mau melakukan firman Tuhan atau tidak. Kita mau mengutamakan Tuhan atau tidak. Sudah. Justru di saat sulit inilah kita akan melihat kuasa Tuhan itu sempurna. Sudah. Kalau kita lakukan firman Tuhan. Mungkin di saat kita banyak keuangan, usaha kita lancar, kita gampang memuji Tuhan, kita gampang berkorban. Tapi di saat sulit ini, mungkin kita berpikir, sekarang mau ibadah, live streaming, online, gak usah lah beli paket, gak usah lah nonton, gak usah ibadah. Tapi Tuhan tahu kalau kita mau bertindak, kita mau beribadah, maka ada janji Tuhan dalam ibadah itu. Tuhan tahu kita berkorban untuk beli paket. Tuhan tahu kita tetap melakukan firman Tuhan. Kita bawa persembahan, kita bawa miliknya. Tuhan tahu semua, saudara. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Dikatakan apa yang kita ukurkan kepada Tuhan, itu juga Tuhan akan ukurkan kepada kita. Saudara. Apa yang kita tabur, itu kita akan tuai. Semakin banyak kita tabur, semakin banyak menuai. Ishak di Alkitab, walaupun keadaan sulit, ada kelaparan, ada kekeringan di masa itu, di mana orang-orang tidak mau menabur karena orang berpikir percuma saja menabur benih, tidak akan tumbuh, tidak akan ada hasilnya. Tapi Ishak dikatakan dia terus menabur walaupun musim kering, walaupun anggapan orang tidak mungkin secara ilmu pengetahuan. Tapi dikatakan Ishak diberkati oleh Tuhan. Saudara harus yakin bahwa saudara orang yang diberkati oleh Tuhan, karena Yesus sudah mati bagi saudara. Karena saudara sudah percaya Yesus, saudara menjadi anak Allah, dan sebagai anak Allah, saudara adalah ahli waris janji Tuhan. Di saat sulit ini, Tuhan sanggup memberkati seperti Ishak. Di saat orang merasa tidak mungkin, tapi di situ Tuhan menyatakan kuasanya. Asal saudara terus lakukan firman Tuhan. Dikatakan Ishak menabur dan dia memperoleh hasil yang begitu banyak. Saudara, sehingga dia dikatakan semakin kaya. Orang semakin miskin di saat lockdown, tapi Ishak beda. Di sini kita lihat, di saat lockdown ini, kita harus melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya.
Firman Tuhan berkata, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, orang yang diberkati, orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Dia tidak menaruh harapannya dengan keadaan. Kalau kita mengharapkan hanya keadaan ini berubah, kita tidak akan bisa menabur. Dikatakan di firman Tuhan, taburlah benihmu, jangan melihat keadaan, lakukan saja. Sebab yang membuat berhasil itu adalah Tuhan. Dalam segala hal andalkan Tuhan. Yang ketiga, murid-murid lebih mengenal Tuhan Yesus di saat sulit. Jadi yang ketiga, Tuhan Yesus ajarkan, yaitu tentang pengenalan akan Dia. Kalau kita lihat di ayat yang keempat, ayat 7 dan ayat 12, ayat yang keempat, ayat 7 dan ayat 12. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Darah yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita lihat pengiringan murid-murid kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus awalnya mereka hanya akui sebagai guru mereka. Dan satu murid yang tak pernah menyebut Yesus adalah Tuhan, yaitu Yudas Iskariot. Dia hanya menyebut Yesus itu guru. Ya. Kalau sebagai guru berarti dia hanya sebagai manusia. Dan ada yang mengatakan Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu kata orang siapa aku? Ada yang mengatakan dia salah satu daripada nabi, yaitu Elia, atau nabi yang lain, atau siapa. Tetapi murid bertanya, lalu Petrus mewakili murid-murid menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kata lain Petrus mengatakan, engkau adalah Tuhan Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau Petrus, karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tapi Bapa sendiri. Saudara, orang sulit mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Mereka mengakui Yesus itu hanya sebatas manusia yang sempurna, sebatas guru, sebatas rasul, sebatas nabi. Hamba Tuhan berkata, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi satu juru selamat, satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, tidak boleh lain. Murid-murid awalnya mereka tidak tahu siapa yang menampakkan diri di pantai dan yang berbicara kepada mereka. Tapi setelah mereka praktekkan firman Tuhan, lalu setelah mereka mendapat ikan, murid-muridnya langsung tahu itu Tuhan. Itu Tuhan, mereka katakan. Lalu setelah mereka berkumpul di pantai, tidak ada satupun dikatakan dari murid itu yang berani berkata kepada Tuhan Yesus. Karena mereka tahu bahwa yang di depan mereka itu bukan manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan. Saudara, dia adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Dia disalib, dia bisa
bangkit, saudara, dari kematian. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Dalam khotbah Petrus dia berkata bahwa Yesus yang sudah disalibkan itu dan telah bangkit itu telah menjadi Tuhan dan Kristus untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Jadi Yesus setelah dia bangkit, dia menerima kemuliaannya kembali. Dia menjadi Tuhan dan Kristus yang diurapi. Saudara, dia bukan manusia lagi. Sekarang Yesus di surga, dia bukan manusia lagi yang tadinya datang ke dunia menjadi bayi yang mungil, tidak bisa buat apa-apa, lalu dia beranjak menjadi dewasa. Dia bisa mau sakit, dia bisa capek, dia bisa mati seperti kita. Tapi setelah dia bangkit, dia menjadi Tuhan dan Kristus, dikatakan. Dia menerima kemuliaannya kembali. Itu sebab kalau dia datang kedua kalinya nanti, dia bukan lagi menjadi manusia seperti bayi, tapi dia akan datang dengan kemuliaannya. Sehingga semua orang yang melihat akan takut, saudara. Karena dia datang sebagai Tuhan. Siapa Yesus pada saat itu? Orang sering tidak menghargai ibadah karena mereka tidak tahu siapa Yesus. Saudara, saya tertarik dengan perkataan anggota Senat Amerika. Saya lihat di videonya, dia menangis. Dia mengingatkan tentang perkataan Presiden Amerika yang terkenal, Presiden ke-16 yang takut akan Tuhan, yaitu Abraham Lincoln. Abraham Lincoln berkata, saya heran dengan manusia yang tidak mau berdoa, bermohon, tidak tahu bermohon kepada yang telah membuatnya. Sering manusia lupa diri karena dia menganggap dia hebat, dia bisa menghasilkan uang, dia bisa berhasil dalam pendidikan, dia pintar, dia menganggap nggak perlu Yesus. Siapa itu Yesus? Siapa itu Tuhan? Tanpa Tuhan pun, tanpa saya beribadah, tanpa saya mencari Tuhan, saya bisa berhasil, saya bisa sehat. Tapi syukur di saat corona ini, Amerika mulai menyadari bahwa mereka telah lari dari Tuhan. Bahkan mereka akui tentang pernikahan, bahwa mereka mengganti pernikahan yang benar dengan pernikahan yang alternatif. Mereka anggap benar pernikahan sejenis dan sebagainya. Mereka mulai sadar, saudara, karena corona ini. Nah, kita mungkin masih anggap enteng karena masih sedikit yang kena, karena kita menganggap kita orang muda, tidak ada penyakit. Tapi hati-hati, corona ini berdampak bukan saja kepada kesehatan, tapi berdampak kepada usaha saudara, berdampak kepada penghasilan saudara. Di sini murid-murid walaupun mereka sehat, mereka bisa kerja, tapi nggak ada penghasilan. Mereka perlu Tuhan, saudara. Pada waktu mereka melihat mujizat terjadi, apa yang mereka kerjakan berhasil mendapat ikan banyak, bahkan ikan besar-besar. Di situ mereka tidak berani lagi berkata-kata. Tadi menganggap saya bisa cari ikan malam ini dan dapat penghasilan. Sekarang mereka tidak berani berkata-kata. Karena apa? Mereka perlu Tuhan. Saudara, sering kita membanggakan kemampuan kita, membanggakan kepintaran kita, membanggakan jabatan kita, membanggakan pekerjaan kita dalam hidup ini. Semua itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, saudara. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Raja Daud, seorang raja yang
keberadaannya. Dia begitu rendah hati. Dia mengakui semua yang ada pada dia itu dari Tuhan. Dan apa yang bisa dia buat, dia persembahkan kepada Tuhan, dia akui itu semua dari Tuhan. Saudara, dia berkata, siapakah aku Tuhan? Saudara, siapakah kita pada saat ini di hadapan Tuhan? Kok Tuhan sampai mau memilih kita, sampai mau mengangkat kita menjadi anaknya? Siapa kita? Saudara, kita manusia yang hina, manusia yang berdosa, yang jijik di hadapan Allah, yang sudah hancur. Tanpa kasih Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, mari kita sadar, kita cari Tuhan. Walaupun masih kita bisa beribadah secara online, manfaatkan ibadah online itu dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Cari Tuhan, kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti murid-murid ini. Mereka bisa berhasil hanya karena Tuhan. Saudara, pengharapan kita dalam Yesus itu tidak sia-sia karena apa? Kalau dikatakan dalam surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19, ayat terakhir Ibrani pasal 6 ayat 19. Ibrani pasal 6 ayat 19 saya bacakan. Pengharapan itu adalah saung yang kuat, dan pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah didahulukan sampai ke belakang tabir. Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, setelah Yesus bangkit, pernah dia menjamah, pernah dia melarang pengikutnya Maria Magdalena untuk menjamah dia, karena dia katakan dia belum menghadap Bapa. Yaitu Yesus belum melakukan gerak-gerak, di mana Yesus harus melakukan gerak-gerak, yaitu membawa dananya untuk mengadakan pendamaian bagi kita di hadapan Bapa di surga, yaitu sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dan Yesus sudah membawa semuanya di hadapan Bapa di surga, menyelesaikan semuanya di hadapan Bapa di surga untuk kita, sehingga kita menjadi anak Allah. Kita memanggil dia Bapa di surga. Dan dikatakan pengharapan kita itu seperti saung yang kuat. Apa itu saung? Saung itu jangkar. Untuk kapal-kapal zaman dahulu, jangkar itu begitu penting. Di mana jangkar itu digunakan pertama supaya kapal apabila dia nggak bisa mencapai tepi pantai, supaya dia tidak kandas, dia berlabuh agak jauh dari pantai, lalu dia menebar saung, yaitu jangkar. Lalu jangkar itu sampai ke dasar, atau walaupun nggak sampai dasar, tapi jangkar itu kuat, talinya harus kuat supaya nggak gampang putus oleh gelombang dan oleh arus. Lalu kapal itu walaupun ada arus, dia tidak akan hanyut, dia tidak akan goyah oleh gelombang. Kapalnya tetap kokoh berada di atas lautan. Dan kegunaan saung yang kedua, untuk kapal bisa merapat ke pelabuhan. Jadi kapal itu harus melempar saung dulu ke pelabuhan, dan saung itu sangat kuat menempel di pelabuhan, sehingga dengan tali saung itu kapal itu ditarik merapat sehingga kapal itu bisa tiba di pelabuhan. Nah, pengharapan kita dikatakan seperti saung itu yang sudah dilakukan, yaitu ke sorga oleh Yesus sebagai perintis. Dan antara sorga dan kita ada hubungan, yaitu tali yang kuat, yaitu Yesus. Dikatakan pengharapan kita itu seperti saung yang kuat, tidak akan bisa putus pengharapan kita dengan Yesus. Walaupun dunia ini bisa berubah, goncang, kita tidak akan bisa tergoncangkan karena kita berhubungan dengan sorga, kerajaan sorga oleh Yesus. Yesus sudah memberi jalan untuk kita.
yaitu melalui darahnya, sehingga kita layak karena darah Yesus kita layak untuk masuk ruang Maha Kudus di sorga pada saat ini. Ruang Maha Kudus di sorga terbuka pada saat ini. Kapanpun kita butuh pertolongan, kita bisa meminta pada saat ini. Mujizat bisa terjadi kapanpun dalam hidup kita pada saat ini, walaupun dalam masa yang sukar saat ini. Karena apa? Yesus sudah bangkit, sehingga Dia sudah melakukan itu semua. Sehingga pengharapan kita bukan pengharapan yang sia-sia. Pengharapan kita pasti di dalam Yesus. Sudah. Karena saunya begitu kuat. Sehingga walaupun kita belum di sorga, tapi kita bisa merasa suasana sorga pada saat ini. Walaupun suasana pada saat ini tidak menentu, yang mencekam, tapi suasana sorga kita bisa alami. Karena apa? Karena pengharapan kita seperti Saul yang kuat. Kehendak Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita, rumah tangga kita di bumi ini, seperti di sorga pada saat ini. Itu sebab mari kita cari kerajaan yang tidak tergoncangkan, dikatakan, yaitu kerajaan Allah. Cari Tuhan, cari kerajaan Allah dalam hidup kita. Dikatakan hanya satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah yang tidak bisa digoncangkan. Kalau kita mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita akan mengalami hidup yang tidak tergoncangkan, walaupun keadaan sekitar kita tergoncangkan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya tidak panjang lebar. Mari kita